Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Putri Nilam Sargi sebagai moderator, Sabrina Pratiwi sebagai presentator pertama, Indah Fitri Yuni sebagai presentator kedua, dan Rizka Amalia sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi dengan judul materi yaitu ragam dan laras bahasa. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengar dengan seksama penjelasan pertama dari Saudari Sabrina Pratiwi. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Berbeda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Varian tersebut bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa buku itu sendiri. Variasi di tingkat leksikon, seperti slang dan argot, sering dianggap terkait dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu. Meskipun penggunaannya kadang juga dianggap sebagai suatu variasi atau ragam tersendiri. Macam-macam ragam bahasa. 1. Ragam undang-undang. 2. Ragam jurnalistik. 3. Ragam ilmiah. 4. Ragam sastra. Terima kasih Saudari Sabrina Pratiwi. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah Fitri Yuni. Ciri-ciri ragam bahasa. 1. Menggunakan diksi yang tepat. 2. Menggunakan ejaan yang benar. 3. Menggunakan kalimat yang efektif. 4. Menggunakan paragraf yang baku dan kohensif. Pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan pada konteks sosial tertentu. Laras bahasa menurut Ure and Ellis tahun 1977 adalah laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim mengikuti keadaan tertentu. Sedangkan menurut Reed 1956 adalah seseorang penutur dalam situasi berbeda mengikuti situasi sosial yang berlainan, yaitu teknik menyatakan perlakuan bahasa atau language behavior seseorang atau individu. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Indah Fitri Yuni. Nah, untuk melengkapi presentasi hari ini, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka Amalia sekaligus membacakan kesimpulan. Macam dan ciri laras bahasa. Yang pertama, laras ilmiah. Laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam standar. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Yang kedua, ragam bahasa keilmuan. Di dalam ragam bahasa keilmuan ini mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang ketiga, laras ilmiah populer. Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Kesimpulan dari dua materi tersebut, kita lihat secara pengertiannya ya. Yang pertama, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, yang dibicarakan, serta mendampingi bicaranya. Yang kedua, laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Setiap laras dapat disampaikan dengan lisan atau tulis dan dalam bentuk standar, semi standar, atau non standar. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang ragam dan laras bahasa dari ketiga presentator tersebut. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi yang akan kita laksanakan di grup WhatsApp. Baiklah, sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.